Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di The Psychology Behind di episode yang hari ini sangat spesial karena saya punya tamu yang luar biasa. Kalian pasti suka dan tentu saja sebutannya Mind Friends karena ini adalah tentang anak muda, ya. Dan yang jelas suaranya keren banget, mau dengerin nggak sih? Ini kira-kira nih ya, udah kedengeran sedikit suaranya, gitu. Nih lagunya nih tadi nih. Suaranya enak ya? Wow, luar biasa. Yang jelas tamu kita ini sebenarnya saya udah kenal lama ya. Kenal lama, temen di atas 1 tahun dari anak bungsu saya nih gitu. Tetapi ternyata yang sangat tidak diduga bahwa tamu kita ini menekuni bidang studi yang sama, yaitu psikologi. Jadi teman-teman mari kita sambut tamu spesial The Psychology Behind kali ini adalah Alicia Dira, mahasiswi psikologi Universitas Indonesia, penyanyi dan juga konten kreator. Yeay! Halo Mind Friends, kenalin aku Alicia Dira. Mind Friends bisa panggil aku Alicia. Terus kalau langsung nyanyi dikit-dikit tipis-tipis boleh dong ya? Silakan dong. Boleh dong. Boleh dong. Yang kulihat, yang ku dengar, yang ku rasa kini sempurna dekat denganmu, bahagiaku pertalian insan menyatu. Wow, luar biasa. Mind Friends, tahu nggak sih? Alicia tuh bikin lagunya sendiri loh, ya kan? Iya Ya kan? betul Ibu. Wah, jadi bukan dibikinin orang lain, memang bikin sendiri, nyanyi sendiri, luar biasa. Dari kecil ini memang sangat luar biasa, udah ikut lomba di mana-mana gitu ya. Dan kalau lihat di Spotify-nya, wow, banyak sekali tuh, dan monthly listeners-nya banyak banget. Wow. Masya Allah. Terima kasih Ibu. Wah, keren banget. Terima kasih ya sudah diundang ke The Psychology Behind. Terima kasih juga lo udah datang. Ini tamu kita yang ketiga, luar biasa. Dan topik kita apa itu Ibu? sangat menarik. Aduh, aku udah gak sabar nih dengerinnya. Sesuai dengan lagu-lagunya, Oke. ya kan? Tentang love life Love life. Wow. and romance. Wow, aku sangat passionate untuk membahas ini. Nah, tapi di balik love life and romance, romantisme di usia muda, Di usia iya. ya kan? Beranjak dari dewasa beranjak ke dewasa muda, mulai punya hubungan. Di umur ini pasti dong, terutama Gen Z kali ya? Gen Z. Iya, aku Gen Z. Gen Z, oke. Boleh tanya nih, gimana sih love life and romance untuk Gen Z? Kenapa ya cepet banget putusnya, cepet banget nyambungnya, cepet banget putusnya? Iya, aku setuju banget sih itu Ibu. Mungkin secara gambaran umumnya dulu, kalau aku bisa kasih tahu nih. Tapi correct me if I'm wrong, para Gen Z kalau nonton, kita itu lebih banyak sering putus, lalu juga ketemu orang dikit langsung, aduh nggak jadi deh mau sama dia. Atau mungkin yang Gen Z yang sudah nikah pun tingkat perceraiannya juga mungkin lebih tinggi daripada orang di zaman dulu itu, karena kita sebenarnya udah lebih aware tentang apa yang kita mau di dalam relationship, karena juga udah berkembangnya dan populernya term-term yang ada seperti attachment style, lalu juga apa itu toxic relationship, bagaimana love language, seperti itu sih Ibu. Jadi kita udah lebih tahu nih apa yang kita mau, dan juga karena media sosial itu sekarang udah berkembang pesat, jadi kita merasa bahwa oh opsi gue banyak nih, kalau gue mau cari cowok lain tinggal cari. Banyak dating apps, bisa ketemu di Instagram, TikTok. Kalau dulu kan mungkin nggak ada ya kayak gitu. Oke, jadi karena banyak pilihan, banyak ilmu, Betul? banyak exposure, banyak jaringan. Iya. Jadi akhirnya Gen Z ini juga yang jelas sudah lebih tahu apa yang diinginkan ya. Iya, kalau dari sepemahaman aku sih seperti itu. Yang jelas adalah bahwa love life tentu sesuatu yang memang sangat
menyenangkan gitu ya. Iya, sangat mewarnai hidup. Yang konon katanya kalau sedang jatuh cinta itu like you're actually having a butterfly in the stomach. Betul, betul. Suka Kalau saya dengar. sakit perut sih kalau itu. Tapi ternyata itu bisa membuat hidup menjadi lebih bergairah Iya, gitu. betul. Nah, tapi balik lagi nih kalau di sisi Gen Z dan mahasiswa, mahasiswi ya mungkin teman-teman Iya. gitu ya. Atau dalam pergaulan Mbak Alicia Dira selama ini gitu ya. Iya. Bagaimana aspek-aspek tadi attachment style, kemudian mungkin keputusan untuk mulai membina hubungan atau mungkin kemudian menyudahi karena banyak pilihan. Apa kaitannya dengan karakter psikologis dari Gen Z itu sendiri? Sebenarnya mungkin kaitan karakter psikologisnya adalah tadi ya, kita udah punya self awareness yang tinggi. Lalu juga kita punya self regulation yang tinggi. Kita tahu kapan kita harus mengatur, mengudahi suatu hubungan. Lalu juga, tapi menurut saya ada kondisi di mana impulsivitas Gen Z ini lebih tinggi daripada generasi yang lain. Karena tadi kan ada dating apps dan lain-lain, kita bisa secara impulsif untuk nge-swipe orang, seperti itu sih. Jadi kalau lagi mau putus, udah putus, gue mau main lain aja gitu. Benar. No, lebih cepet. Oke. Cuman mungkin ada yang tidak seperti itu ya, case-nya. Tapi ada kaitannya nggak sih? Nah, karena ini psikologi dong, Iya. gitu ya. Jadi my friends, I really expect and hope she could be the next famous psychologist in Indonesia dong, ya kan? Amin, Wah, luar amin. biasa. Udah pinter nyanyi, psikologinya jago juga. Wow, luar biasa. Ini sedang menata karir menuju ke arah calon psikolog masa depan yang luar biasa. Pasti nanti banyak pasiennya kan? Amin. Nah, jadi kalau kita bicara love language, kita bicara attachment style. Nah, apakah juga ada kaitan dengan kayak masa kecil, mungkin profil psikologisnya? Oke. Ini kalau dilihat dari teman-temannya nih, Iya. boleh kok udah mulai menganalisa, silahkan. Boleh ya? Oke. Boleh. Waktu itu saya dapat mata kuliah psikologi perkembangan di semester 2 dan di buku tersebut, buku dari Papalia, itu dijelaskan bahwa memang attachment style itu terbentuk saat usia 0 sampai 2 tahun ketika kita berinteraksi dengan caregiver. Karena kalau kata buku tersebut, attachment itu pertama kali dibentuk sama caregiver kita kan. Biasanya paling banyak sama ibu. Nah, dari situ ternyata terbawa sampai kita dewasa. Ternyata itu mengefek nih bagaimana kita dewasanya. Misalnya ada yang terkenal itu kan secure, anxious, avoidant, sama disorganized. Oke. Correct me if I'm wrong ya, Ibu. Kalau misal secure itu, ini contoh kasusnya misalnya, semuanya kasusnya adalah ibunya ninggalin anaknya selama beberapa jam buat ngedate sama bapaknya gitu ya. Oh, kalau anak secure itu pasti tetap sedih kalau misal ditinggal, karena kan kita merasa kita harus selalu bersama caregiver kita. Tapi ketika nanti ibunya balik lagi, baru pulang ngedate nih sama bapaknya, dia bakal kayak, oh mungkin sedih, tapi dia langsung menerima lagi ibunya. Misalnya ibunya minta peluk, dia mau peluk lagi, padahal abis ditinggalin. Karena dia secure. Karena dia secure. Terus kalau yang avoidant? Kalau yang avoidant biasanya dia langsung gak mau deh, kayak gitu kan. Dia menghindar Iya, gitu menghindar. ya. Misalnya, oh dipeluk, dia menghindar, kayak gitu. Kalau yang anxious? Kalau yang anxious biasanya dia cari penggantinya. Misalnya, oh di situ nggak ada mama aku ninggalin aku. Ya udah, ya udah deh, aku sama mbak aku aja atau siapa yang ada di rumah aku peluk. Nanti kalau misalnya mama aku udah pulang lagi, aku tetap mau peluk si mbak ini aja. Nah, kalau di teman-teman atau di fenomena Gen Z itu muncul nggak nih teori ini? Muncul banget, bahkan udah termnya ini udah sampai ke TikTok, udah sampai dibikin konten sama orang-orang yang mungkin sebagian memang mengerti teorinya, cari tahu. Sekarang kan lewat banyak ya aksesnya, bisa lewat AI, bisa lewat buku juga. Tapi sebagian juga mungkin sekedar tahu tapi kurang menelaah lebih dalam apa sih attachment style itu. Berarti mind friends, Anda harus mulai menyadari kan. Anda termasuk tipikal yang Tipikal mana yang nih? mana? Secure, anxious, avoidance, atau disorganized. Karena itu yang akan mewarnai kehidupan cinta Betul. seseorang. Jadi kalau misalnya dikit-dikit ngambek, Iya. dikit-dikit marah, dikit-dikit minta putus Iya. gitu ya.
Nah, berarti itu refleksi dari apa yang kalau berdasarkan teori Papa Lia tadi nih ya, Iya. gitu. Dan seandainya misalnya memang belum siap, tapi gimana dong? Pengen punya pacar, tapi ternyata profil psikologisnya ternyata masih punya masalah ya, insecure itu tadi, iya. atau misalnya cemas. Jadi akhirnya otomatis ribut terus. Kalau menurut aku emang yang terpenting itu juga ketika dua orang ini berinteraksi, komunikasinya juga harus berjalan dua arah. Di psikologi itu selama aku berorganisasi dan lain-lain, kita itu diajarkan untuk bisa asertif, untuk bisa tegas mengenai apa yang kita rasakan terhadap orang tersebut, dan secara kognitif maupun secara afektif itu kita kalau bisa kasih tahu nih ke orang ini apa yang kita rasakan. Jadi kalau memang ada di suatu hubungan, baiknya itu keduanya sebelum komunikasi tapi minta konsen terlebih dahulu nih dari dua orang yang sedang bertikaian. Kita ngobrol serius yuk. Tapi dengan konsen, janji ya abis ini misal gak ada yang marah, gak ada yang apa yang kita omongin ini heart to heart gitu. Nah baru dari situ abis dua-duanya setuju, dua-duanya memberikan konsen, ya udah omongin deh gimana misalnya anxious pacaran sama avoidant. Oh bisa, tapi harus ada yang di compromise. Anxious sama avoidance gak pernah ketemu tuh, yang satu kabur terus soalnya. Benar, yang satu ngejar, yang satu aduh kamu terlalu mengekang hidupku. Iya, gitu. cuman sebenarnya bisa kalau yang dua-duanya mau belajar untuk saling memahami gitu. Betul. Dan sekali lagi hubungan itu bukan penjajahan ya. Jadi apalagi kalau masih dalam hubungan percintaan remaja, Gen Z, dewasa muda, ya kan? Itu belum pernikahan tuh. Jadi hati-hati jangan sampai membuat pasangan tidak nyaman. Benar. Ya. Dan kalau memang tidak nyaman, balik lagi kepada love language-nya. Love language-nya. Nah, gimana pasangan Gen Z itu kalau love language di era sekarang ini kayak apa sih? Saya agak-agak kepo. Oh, ada kalau kata beberapa website dan mungkin mereka juga according to some theory. Ada yang pertama itu quality time, lalu ada words of affirmation, act of service, receiving gift, apa lagi tadi? Quality time, love language. Jadi menghabiskan waktu bersama-sama gitu ya. Words of affirmation. Jadi afirmasi, iya, aku sayang sama kamu. Iya, melalui gitu. verbal. Iya, kamu cakep. Iya, kamu baik. Gitu, afirmasi gitu ya. Terus, walaupun sebenarnya nggak cakep atau mungkin lagi kurang prima gitu, tapi kamu cakep banget kok. Terus gitu. act of service. Act of service, oke. Misalnya kalau lagi sakit dibawain makanan, ditanya udah mau atau mau pergi ke dokter atau enggak. Act of service nih, oke. Terus receiving gift. Oh, kasih hadiah-hadiah. Atau menerima hadiah. Oke. Lalu ada satu lagi. Dan yang terakhir ini physical touch. Physical touch. Ini harus hati-hati sebenarnya. Harus hati-hati karena bagaimana boundaries-nya. Biasanya orang-orang yang love language physical touch ini nggak aware akan boundaries dari dirinya sendiri, tapi dia just let people to touch them karena dia pikir itu love language-nya. Iya, apalagi kalau cantik kayak gini kan bawaannya pengen megang aja gitu kan. Wah. Padahal megangnya kan mesti hati-hati. Megangnya sebelah mana nih, kepala, pundak. Nah, tapi balik lagi kalau mengarah kepada masalah nih. Jadi ketika hubungan di Gen Z ini ternyata bermasalah yang diakibatkan oleh attachment style atau mungkin masa lalu atau pola asuh dari masa kecil gitu ya. Dan akhirnya hubungan itu menjadi toksik. Oke. Ya, kita tidak berharap hubungan itu menjadi toksik. Tetapi terus ketika itu menjadi toksik, apa sih yang kira-kira kemudian dilakukan oleh para Gen Z ini? Sebenarnya ini bervariasi ya, behavior yang akhirnya diambil sama orang yang terlibat dalam hubungan yang toksik. Tapi kalau menurut aku, yang pernah aku dengar, sejauh ini tuh yang paling wise adalah either mereka mencoba untuk kompromi lagi, atau ya udah udahin aja. Karena seperti yang tadi Ibu bilang, hubungan di usia dewasa muda itu bukan suatu penjajahan yang harus jadi gitu. Jadi menurut aku kalau misalnya memang love life ini atau relationship ini udah tidak bisa menjadi ruang untuk kamu berkembang, untuk apa dilanjutin, kayak gitu sih, Ibu.
Nah, dari sini saya ingin masuk sedikit ke arah klinis forensiknya. Oh, boleh banget Ibu. Ya kan? Nah, Saya mau dengar. mau dengar. Yang jelas kita punya fakta yang cukup banyak ya. Bahwa tadi dari sesuatu yang sweet, manis, butterfly in the stomach, love language. Tapi ketika hubungan menjadi toksik, konflik, berantem, putus. Ternyata ada fenomena-fenomena di usia Gen Z ini ternyata bisa melakukan penyimpangan. Wah, Baik berbentuk kekerasan, kekerasan seksual, bahkan sampai kriminalitas. Nah, artinya bagaimana terutama Mbak Ali Syadira ini melihatnya dari teman-temannya juga atau mungkin dari pelajaran di kampus gitu ya, bahwa love language sampai ke toxic itu bisa sampai ke arah penyimpangan dan juga kriminalitas yang dilakukan oleh Gen Z. sebenarnya aku setuju banget ya Ibu, karena emang pada nyatanya banyak kasus-kasus yang berawal dari mungkin sakit hati atau berinteraksi dengan orang yang salah itu bisa mengakibatkan sebuah penyimpangan ataupun bahkan kriminalitas. Itu mungkin terjadi kalau menurut saya dan beberapa buku dan podcast yang saya dengar itu, ketika orang nggak punya distraksi yang sehat, akhirnya mereka menuju ke sebuah penyimpangan atau kriminalitas karena itu adalah hal yang paling instan untuk dilakukan, untuk mendapatkan gratifikasinya, untuk mendapatkan satisfaction-nya, itu adalah hal yang paling mudah untuk dilakukan untuk seseorang mendistraksikan dirinya dari masalah yang sedang mereka hadapi. Jadi ada kekerasan terhadap pasangan. Ada kekerasan bahkan sampai berakibat kepada kematian kepada mantan pasangan. Wah, yang dilakukan oleh pasangan yang baru misalnya. Dan ini banyak terjadi di Indonesia, terutama juga ketika cinta tidak berbalas. Wow. Gitu. Jadi banyak sekali nih gitu ya. Nah, kalau generasi Z, Gen Z itu teman-teman Bali Satu menanggapi setiap kali ada kasus gitu kan. Apalagi kalau di TikTok menjadi diskursus yang dibahas. Bagaimana kira-kira Gen Z itu menyikapi adanya tindak pidana yang disebabkan karena masalah cinta? Untuk tindak pidananya pastinya memang harus dilakukan karena secara de facto memang orang tersebut melakukan sebuah kriminalitas atau penyimpangan. Maksudnya harus dilakukan maksudnya apa? Ya orang-orang seperti itu memang harus ditindak. Harus ditindak. Berarti harus mendapatkan tindakan harus gitu ya. Harus mendapat karena tindakan tegas. Tindakan tegas karena kalau saya nggak belajar hukum, tapi kalau misalnya kita lihat misal aliran behaviorism itu, kita nggak terlalu mentingin bagaimana keadaan internalnya, tapi kalau apa yang dia lakukan salah ya berarti dia salah. Mungkin ada beberapa pengecualian, misalnya mempunyai gangguan psikologis atau apa, mungkin aku kurang tahu. Tapi bagaimana kita menyikapinya, pastinya karena sekarang media sosial itu sudah lebih berguna untuk penyebaran berita ya, jadi lebih aware. Dan kalau Gen Z itu sebenarnya mereka sangat suka speak up tentang apa yang mereka rasakan terhadap berita-berita yang beredar. Jadi menurut aku sih Gen Z mereka tidak membenarkan ya hal-hal seperti itu. Cuman nggak tahu ya grafiknya gimana nih dari tahun ke tahun. Apa mungkin Gen Z yang paling banyak melakukan kekerasan seperti itu dibandingin generasi yang lain? Kurang tahu juga kalau dari itunya. Yang jelas ada. Tapi peningkatan atau tidak, nah ini saya rasa jumlahnya masih tetap sama. Yang meningkat itu adalah modusnya. Jadi kalau dulu mungkin hanya cemburu, kesel. Tapi kalau sekarang lebih kompleks gitu. Itu mungkin bisa dikaitkan dengan ini ya Bu. Mereka lebih banyak tahu term di dalam beralasan gitu ya. Udah tahu alasannya tuh udah bervariasi lah. Ya, kalau artinya sekarang modusnya semakin bervariasi, ada aja gitu. Dan tapi yang jelas dasar dari profil psikologis yang disebabkan karena
pola asuh, kemudian tipe kepribadian, dan adanya mungkin masalah nilai atau perilaku itu sangat mempengaruhi sih gitu. Baik, yang berikutnya. Jadi bagaimana tentang emotional needs of this Gen Z untuk punya kehidupan cinta yang sehat gitu? Kalau menurut aku ya Ibu, untuk mendapatkan kehidupan cinta yang sehat itu, aku suka pakai hierarchy of needs-nya Abraham Maslow. Mungkin teman-teman suka lihat di TikTok, di Instagram ada yang suka jelasin. Jadi kalau menurut aku, kalau emang teman-teman mau merasa loved, dicintai, dan juga punya sense of belonging, itu di bawahnya ada 2 hierarki yang teman-teman harus penuhi terlebih dahulu. Yang pertama physiological needs, terus habis itu di atasnya ada safety needs, baru di atasnya lagi love and belonging. Nah di situ apply itu itu bisa kita lihat saat orang menjalani cinta saat dirinya sedang tidak baik-baik saja. Itu bisa jadi ternyata safety needs-nya dia itu kurang, atau physiological needs-nya kurang. Misalnya cari makan aja susah gitu. Cari makan aja lagi susah-susahnya, tapi mau merasa dicintai. Pasti yang kita pikirkan dalam diri kita adalah, aduh gimana ya, besok makan apa ya, besok makan apa. Tapi mau merasa dicinta, kita belum punya kapasitas sebanyak itu untuk merasa dicinta. Jadi utamakan dulu kebutuhan yang lebih utama daripada love and sense of belonging. Tapi along the way bisa lah kita untuk upgrade diri kita, memenuhi kebutuhan kita, lalu kita akhirnya cinta akan datang kayak gitu. Baik, jadi inti juga dari jawabannya Ali Syadira adalah bahwa setiap orang punya needs yang berbeda-beda. Dan idealnya memang tadi untuk kita bisa mendapatkan cinta yang sehat itu, ya tentu kebutuhan dasarnya harus sudah terpenuhi. Nah, tetapi yang jelas sekali lagi dengan dasar bahwa setiap orang punya kebutuhan yang berbeda-beda, ada orang yang memang punya pacar itu tujuannya biar buat prestis aja. Atau ada orang yang memang punya pacar pengen diperhatiin. Atau ada yang juga pengen supaya ada kebersamaan gitu. Nah, artinya selama kecocokan itu bisa diterima, ya tentu hubungan bisa menjadi sehat ya. Iya, benar. Yang satu butuhnya A, yang lain bisa melengkapi A. Tapi kalau yang satu butuhnya B, yang lain tidak bisa memberikan B, nah ini menjadi masalah. Contoh yang paling mudah adalah ketika needs for, let's say, authority atau mungkin actualization gitu ya. Kebutuhan untuk punya kekuasaan dan untuk punya aktualisasi diri. Jadi otomatis biasanya ini baik di laki-laki atau di perempuan, pengen lebih tekun kuliah, mungkin mulai membayangkan mau kerja ini dan itu, dan ambisinya banyak. Nah, sementara pasangannya mungkin needs for affection. Beda pengennya berarti ya. Disayang, pengennya berduaan terus, lovey-dovey gitu kan. Nah yang satu bilang, saya nggak bisa menyayangi kamu kalau kehidupan karir saya belum selesai. Atau nanti, ya kan saya mau jalan sama kamu, saya perlu uang untuk jalan-jalan nih, gimana itu gitu. suka terjadi sih Bu. Nah jadi needs itu juga harus disamakan gitu. Yang paling penting adalah tentu tadi kuncinya disampaikan tadi secara asertif dan komunikasi supaya hubungan bisa berjalan sehat dan tentu saja lancar. Baik, yang berikutnya nih, kalau dari pengalaman, baik pribadi maupun pengalaman yang di sekitar atau teman-teman gitu ya, kira-kira Gen Z itu bisa punya bayangan nggak sih apa saja yang menjadi faktor green flag, apa yang menjadi red flags? Nah, ini sangat menarik Ibu, karena dari yang saya amati teman-teman saya dan juga diri saya sendiri, memang kita itu udah lebih aware nih tentang pro dan kontra dari seseorang, ataupun juga green flag dan juga red flag dari seseorang. Bahkan kadang itu kalau di group of my friends ya, itu sangat bisa dilihat dari kita tuh kalau misalnya lagi suka sama laki-laki ya, not for any intention, tapi kita suka ngelist kayak, oh dia pro-nya ini, cons-nya ini. Nah apa itu? Pro-nya apa? Cons-nya apa tuh? Misalnya green flag, red flag-nya apa? Jadi biar main friends tahu ya. Contoh. Oh, green flag-nya dia adalah dia orangnya komunikasinya baik.
Komunikasinya baik. Jadi tutur katanya baik, good sopan, manner. good manners. Jadi kalau udah kasar, kalau kirim Iya. WhatsApp juga sudah maki-maki, Wah, udah no ya, udah no. Terus juga misal yang kedua, dia lokasinya dekat sama aku, proximity kan. Kalau misalnya kita makin dekat, berarti frekuensi kita ketemunya nanti bisa jadi semakin sering juga. Wah, ini buat yang LDR PR banget nih. Tapi LDR juga tetap bisa jalan kok. Oke, siap. Terus? Lalu, karena kedekatan adalah kedekatan hati, bukan kedekatan jarak ya. Tapi siap. kedekatan jarak itu memang juga bisa ini kan, bisa waktu itu aku baca di psikologi sosial. Orang itu pertama kali membangun hubungan bisa dari kedekatan. That's why mungkin banyak yang selingkuhnya misalnya sama. Wah, itu yang Witing Trisno Jalara suku Kulino. Iya, benar. Jatuh cinta karena terlalu sering bersama. Ini bahaya. Ini kalau lagi ada tugas-tugas yang sifatnya kelompok project-project, nanti tahu-tahu ada Witing Trisno Jalara suku Kulino juga nih. Bisa jadi. Siap. Terus mungkin red flag-nya itu ya, avoidant itu kadang-kadang jadi red flag di list beberapa orang. Karena avoidant itu suka push away themselves kalau lagi ada masalah. Terus abis itu misalnya kedua, dia suka ngechat banyak cewek, itu red flag kan. Oke. Nge-like cewek di Instagram. Nge-like. Nah, tuh main friends yang cowok jangan nge-like ya. Jangan kasih komen-komen di cewek-cewek. Oke. Karena itu red flags. Itu red flag. Apalagi? Nah, misal kayak gitu ya. Misalnya ibu green flag-nya cuma ada 2 tapi red flag-nya 10. Dari situ kita bisa membuat perbandingan dong, dan tiap list itu punya bobotnya gitu kan. Kalau misalnya emang beratan red flag-nya ya, gak usah deh sama dia, nanti teman-teman yang lain akan ikut mempertimbangkan untuk jadi istilahnya jadi pemberi saran lah kayak gitu. Mbak Alicia Dira, Anda termasuk orang yang percaya nggak bahwa seseorang itu bisa berubah dalam waktu singkat? Jadi misalnya dia menunjukkan red flags gitu ya, dan red flagsnya cukup parah, tapi terus dia minta maaf dan janji akan berubah. Anda termasuk orang yang percaya bahwa orang bisa berubah nggak? Aku percaya, tapi ada beberapa kondisinya. Misalnya ada turning point, kalau ada event besar yang membuat dia berubah itu baru aku percaya. Kayak gitu sih. Kalau misal dia nggak punya alasan kenapa dia berubah, dan kalaupun ada alasan, tapi alasannya menurut aku kurang kuat, itu aku nggak percaya. Kayak gitu. Misalnya salah satunya ngomong kasar tadi gitu, ngomong kasar, kalau jawab di WhatsApp juga kasar, yang mungkin agak membatasi karena biasanya kan profil-profil itu khas ya, misalnya dia melarang untuk punya teman, melarang untuk berkegiatan, dan apakah kemudian ketika pasangannya udah nggak mau lagi karena itu udah dianggap red flags, ya udah deh mau putus aja kan, tadi katanya Gen Z, perempuan Gen Z sekarang udah lebih tegas kan gitu. Betul. Tapi si cowoknya ngerayu-rayu lagi nih gitu. Nah makanya tadi saya tanya, percaya nggak sih sama perubahan gitu? Kira-kira memungkinkan nggak sih kalau Gen Z itu cowok sekali sudah menampilkan red flags, terus dia minta maaf untuk bisa berubah, percaya nggak? Gen Z perempuan. Kalau secara singkat, mungkin sebaiknya kita tidak memberikan kepercayaan kita kembali 100%. Tapi kita bisa yang namanya testing. Kita bisa coba ngetes dia. Kita kasih deh kepercayaannya 10% deh, kita kasih. Tapi gue nggak mau sedekat dulu lagi deh sama lo gitu. Gue pengen lihat lo dulu berapa bulan ini, apakah perubahan lo ini bertahan lama atau cuman karena mau merayu-rayu gue doang kayak gitu. Jadi sebagai perempuan juga kita harus punya worth untuk jangan memberikan kepercayaan kita 100% ke laki-laki kayak gitu. Baik, dan yang jelas ketika ada pola yang terus berulang gitu ya, mereka merasa hubungan itu berulang dengan pola yang sama. Jadi ada attachment style, lalu kemudian ada komunikasi yang sehat, ada kesadaran diri yang belajar untuk berubah gitu. Jadi bagaimana cara Gen Z itu menyikapi suatu perubahan gitu? Ada upaya apa sih yang dilakukan untuk bisa mempertahankan sebuah hubungan percintaan? Mungkin kalau dari pengalaman yang aku lihat dan juga dari pengalaman pribadi aku, how to get the spark back kalau kamu udah bosan sama pasangan kamu adalah dengan set a goal. Either itu masing-masing punya goals individunya
atau mereka punya goals bareng. Misal kalau goals bareng tuh mereka punya goals untuk nabung bersama-sama untuk pergi ke misalnya suatu restoran, atau mau beli sesuatu deh yang bisa dipakai bareng-bareng nih, atau mereka misal mau konten bareng, atau kalau goalsnya individu pun nggak apa-apa. Misalnya aku punya goals untuk lulus cum laude, sedangkan misalnya pacar aku punya goals untuk dia bisa kerja dengan gaji sekian juta per bulan kayak gitu. Kita udah punya goals kita masing-masing nih. Sekarang gimana caranya biar dua goals ini bisa tetap saling berkaitan dengan support satu sama lain dan lain-lain kayak gitu sih. Oke. Yang jelas kan kembali lagi bahwa tentu jangan sampai kita semua terlibat di dalam sebuah hubungan yang mengandung kekerasan. Iya, benar. Bahwa kekerasan itu ada siklusnya. Rasanya mungkin menyenangkan di awal karena itu memang honeymoon phase. Lalu kemudian ada fase konflik sampai akhirnya ada ledakan emosi dan ledakan kekerasan. Lalu kemudian ada fase minta maaf, nanti sweet lagi, honeymoon phase lagi, dan itu akan berulang terus-menerus kan gitu. Itu never ending. Betul. Ini ya, circle. Nah, tapi yang jelas tentu diharapkan Gen Z dengan menyimak acara The Psychology Behind gitu ya, dan mendengarkan tadi pandangan-pandangan yang luar biasa dari seorang Alicia Dira, penyanyi, mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Indonesia dan konten kreator ya. Dan kita sudah jelas dengarkan bahwa ilmunya itu bukan hanya karena Alicia mahasiswi psikologi dan konten kreator ya, tetapi juga sudah ada kesadaran sebagai Gen Z, dan itu diwakili oleh juga teman-teman yang lain gitu ya. Iya, menurut aku nggak harus jadi mahasiswa psikologi dulu baru kita bisa, istilahnya sekarang kan rawat jalan gitu ya. Nggak perlu, teman-teman, sekarang teknologi tuh udah sangat keren. Kita bisa nanya-nanya ke AI, juga banyak content creator yang dari expertise tertentu yang membagikan ilmunya. Dari situ teman-teman bisa belajar untuk meningkatkan well-being dan juga self-awareness. Tapi kembali lagi, kalau di Cina untuk bisa jadi content creator harus punya sertifikasi nih. Jangan-jangan di Indonesia juga akan ya. Tapi kembali lagi tentu tergantung topiknya. Iya. Kalau bicaranya mungkin masih yang di level yang umum dan tentu sesuatu hal yang sehari-hari tentu nggak apa-apa gitu. Tapi yang jelas mungkin Alicia punya pesan khusus untuk Mind Friends kita. Iya. Silahkan pesan-pesan untuk Mind Friends. Mind Friends, it's okay to fall in love di umur kita yang masih muda. Karena menurut aku cinta itu nggak kenal umur. Kita bisa mencintai orang itu di umur kapan aja. Dan itu adalah sesuatu yang selalu aku embrace. Gak perlu jadi dewasa dulu untuk mencintai sesuatu atau seseorang, tapi kalian juga harus bisa self-aware dan juga mempunyai boundaries terhadap diri sendiri dan bagaimana kalian berinteraksi dengan orang lain, khususnya kalau lagi jatuh cinta. Lalu juga aku mau ngucapin makasih udah nonton, udah sangat atentif. Kalau misalnya udah nonton sampai akhir, aku harap ini menjadi pembelajaran bagi aku dan juga teman-teman untuk lebih bijak dalam menjalani love life di usia dewasa muda. Baik, terima kasih banyak. Yang jelas dari semua uraian Alicia Dira, konklusinya adalah ketika kita tidak mampu mengenali diri dan orang lain, terutama dari sisi karakter, kepribadian, dan kebutuhan tadi, tentu akan sangat mudah untuk terjebak di dalam sebuah hubungan yang toksik dan tidak sehat, yang akhirnya bisa menimbulkan masalah yang tidak kita inginkan. Jadi tentu saja harus ada waktu yang dibutuhkan untuk mengenali diri dan pasangan, ada karakter yang asertif dan mampu berkomunikasi dengan baik untuk menentukan tujuan tadi katanya. Iya. Lalu kemudian juga harus ada berbagai hal-hal yang dilakukan untuk menjaga hubungan, salah satunya tadi physical touch, kemudian act of service, gift, itu harus dipupuk supaya hubungan itu menjadi menyenangkan. Iya. Hindarkan hal-hal yang sifatnya red flags dan kekerasan gitu ya. Dan tentu saja upaya harus dilakukan, terutama agar supaya hubungan bisa menjadi sehat dan berlangsung sesuai dengan harapan
Apalagi kalau misalnya memang bisa sampai ke jenjang pernikahan. Iya. Gitu. Itu Siap, akan sangat yeay! menjadi lebih indah. Pada waktunya. Iya. Tepuk sakinah. Baik, sayang sekali waktu jua yang memisahkan kita. Kita sudah sampai di penghujung acara The Psychology Behind. Mohon disaksikan lagi episode berikutnya yang tentu saja menghadirkan special guest yang baru. Dan semoga apa yang kita bahas bisa memberikan inspirasi kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay! Yeay!